Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Brand Management, di mana kode mata kuliah ini adalah MND 047. Mata kuliah ini merupakan studi yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan merek atau brand, suatu produk atau layanan. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana merek dapat menjadi aset yang bernilai tinggi dalam dunia bisnis. Kegiatan belajar mengajar mata kuliah Brand Management merupakan integrasi dari teori, studi kasus, proyek, dan diskusi untuk memberikan pemahaman praktis bagaimana konsep-konsep yang didiskusikan dapat diterapkan dalam situasi bisnis yang nyata. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam mengelola dan membangun merek yang sukses. Perlu diketahui, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari Brand Management adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa sesuai nilai, norma, dan etika. Yang kedua, peserta didik mampu merancang dan membuat strategi branding yang benar dan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta mempresentasikannya dengan sikap tanggung jawab dan beretika. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan strategi branding tersebut dalam bentuk nyata dengan benar serta sikap bertanggung jawab dan beretika. Yang terakhir, mampu membuat ide atau gagasan hasil dari brand management untuk pribadi dan perusahaan. Adapun materi pembelajaran yang diajarkan dalam brand management adalah pada saat minggu pertama atau tatap muka pertama, yaitu market dan brand basic, yaitu dasar-dasar dari pasar dan brand itu sendiri. Di mana sub CPMK yang diharapkan adalah peserta didik atau mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan market dan brand secara dasar. Kemudian pada minggu kedua atau tatap muka kedua, materi pembelajarannya adalah terkait dengan brand evolution dan value of brand, di mana sub CPMK yang kedua atau capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisa brand evolution dan value of brand serta mengaplikasikannya untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya, pada minggu ketiga atau tatap muka ketiga, materi yang akan diajarkan adalah terkait dengan brand dan the consumer, di mana tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisa terkait dengan brand dan customer, serta mengaplikasikannya untuk penyelesaian masalah. Pada tatap muka keempat, yang akan diajarkan adalah terkait dengan brand planning dan building, di mana tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisa brand planning dan building, serta mengaplikasikannya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Pada tatap muka kelima, materi yang akan diajarkan terkait dengan strategic brand management process, di mana capaian pembelajaran mata kuliah tersebut adalah peserta didik mampu menganalisa terkait dengan strategic brand management proses dan beradaptasi dengan perubahan iptek serta menginterpretasikan. Pada tatap muka keenam, materi yang akan diajarkan terkait dengan building brand portfolio, di mana capaian pembelajarannya yang diharapkan adalah peserta didik mampu membuat proposal penelitian sesuai dengan sistematika akademik yang ada.
Pada tatap muka ketujuh, kegiatan yang akan dilakukan dalam belajar mengajar adalah bagaimana peserta didik mampu membuat review atau summary dari tatap muka pertama sampai dengan ke-6. Tujuannya adalah bagaimana nanti peserta didik mampu untuk mereview proposal sebagai tugas besar yang pertama, yaitu bab 1 sampai dengan bab 3. Pada tatap muka ke-8, yaitu ujian tengah semester, peserta didik akan diberikan ujian dalam bentuk studi kasus, yaitu bagaimana peserta didik dalam hal ini mampu mengevaluasi suatu brand, sehingga apa yang dipelajarin dari tatap muka pertama sampai dengan tatap muka ke-6 bisa diimplementasikan dalam penyelesaian masalah dalam bentuk studi kasus. Selanjutnya, pada tatap muka ke-9, kembali lagi peserta didik akan diajarkan materi terkait dengan basics of brand equity dan brand value, di mana capaian pembelajaran dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisa basic of brand equity dan brand value secara tepat dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta menganalisa dan menginterpretasikannya. Di tatap muka ke-10, peserta didik akan diajarkan terkait dengan brand positioning, di mana tujuan daripada pembelajaran ini adalah peserta didik mampu untuk menganalisa, mengaplikasikannya brand positioning secara tepat dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta menganalisa dan menginterpretasikannya. Di tatap muka ke-11, peserta didik akan diajarkan terkait dengan brand repositioning, di mana tujuan dari capaian pembelajaran di tatap muka ke-11 ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikannya brand repositioning serta mengaplikasikannya untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Di tatap muka ke-12, peserta didik akan diajarkan terkait dengan brand evaluasi, dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu untuk menjelaskan dan mengaplikasikan brand evaluasi serta mengaplikasikannya untuk dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, di tatap muka ke-13, peserta didik akan diajarkan terkait dengan digital branding, di mana tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mengaplikasikannya terkait dengan digital branding. Dan selanjutnya di tatap muka ke-14, peserta didik akan diajarkan terkait dengan personal branding, di mana tujuan capaian pembelajaran personal branding tersebut yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mengaplikasikannya terkait dengan personal branding. Selanjutnya, di tatap muka ke-15, kembali peserta didik akan diminta untuk melakukan review terkait dengan pembelajaran dari tatap muka ke-9 sampai dengan ke-14, yaitu dengan mereview artikel-artikel yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut, dengan tujuan bahwa peserta didik akan mampu untuk mereview artikel ilmiah yang sudah menjadi empirical study. Selanjutnya, di akhir semester, yaitu ujian akhir semester, peserta didik akan diberikan ujian dalam bentuk suatu proyek, yaitu membuat laporan brand aktivasi, di mana output dari ini adalah bisa menjadi artikel ilmiah. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui, model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah terkait dengan model hybrid learning, yaitu dilakukan berdasarkan dari tatap muka secara langsung maupun tidak langsung, dan juga penggunaan video rekaman dalam bentuk LMS. Metode ini berdasarkan dari
penggunaan outcome based edukasi. Jadi bentuk-bentuk penilaian maupun penugasan akan berbasis dari studi kasus maupun proyek. Bapak Ibu sekalian, di dalam penilaian kami membagi menjadi beberapa komponen penilaian, yaitu untuk UTS, komponen penilaiannya bentuknya kognitif, yaitu bentuknya proyek pertama yang bobotnya 15% dengan level taksonomi belumnya, yaitu C5 evaluate dan C6 grade. Evaluasi kesesuaiannya yaitu membuat evaluasi dari brand menggunakan teori yang ada, yang sudah diajarkan dengan proyek tersebut. Kemudian yaitu kognitif untuk proyek yang kedua, yaitu untuk UAS, ujian akhir semester, di mana bobot penilaiannya adalah 15%. Level taksonomi belumnya terkait dengan C6 yaitu grade. Evaluasi kesesuaiannya yaitu laporan evaluasi dari aktivitas suatu brand. Kemudian yang kita nilai juga selama pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, yaitu terkait dengan sikap atau afektif, yaitu student center learning. Di mana jenis aktivitasnya yaitu yang akan kita nilai keaktifan yang mempunyai bobot 5%, disiplin bobotnya juga 5%, kepemimpinan 5%, kerjasama dan kolaborasi 5%. Semua itu terkait dengan level taksonomi belum, yaitu A2 responding, A3 valuing, A4 organization, A5 characterization. Evaluasi kesesuaiannya yang akan nilai yaitu terkait dengan menekankan partisipasi dan sikap aktif untuk pembentukan karakter. Kemudian terkait dengan bagaimana peserta didik membangun nilai konsistensi dan tanggung jawab, serta mengembangkan peran kepemimpinan dalam proses belajar, termasuk peran aktif di dalam kerja kelompok pengerjaan suatu proyek maupun tugas. Kemudian komponen penilaiannya yaitu terkait dengan project based learning. Kalau tadi sifat aktif yaitu student center learning SCL, yang ini adalah PBL-nya. Jenis aktivitasnya yaitu meng-create suatu brand, jadi secara praktik. Kemudian bagaimana melakukan untuk proyeknya brand aktivasi dan melakukan penyelesaian dalam bentuk case study. Masing-masing bobot tersebut adalah 25% dan 25%. Level taksonomi belumnya yang kita harapkan adalah C5 evaluate dan C6 grade. Kemudian evaluasi kesesuaiannya merancang brand termasuk menjalankan aktivitas dari brand. Sehingga total bobotnya 100%, di mana pembagiannya kognitif 22%, afektif 28%, dan project based 50%. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah brand management. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan pada perkuliahan tatap muka ke-14, yaitu terkait dengan materi personal brand. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabar, sehat? Oke, hari ini kita kembali bertemu ya dari minggu lalu, yaitu tatap muka ke-13 dan kita sekarang tatap muka ke-14. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, sebagai insan bertakwa ya, sebaiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Fauzan. Silakan pimpin untuk berdoa hari ini ya. Silakan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, semoga hari ini perkuliahannya lancar. Untuk itu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman, semoga perkuliahannya lancar. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Fauzan yang sudah memimpin doa. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai dengan tatap muka yang ke-14, yaitu materi personal branding, mungkin ada teman-teman yang masih ingin ditanyakan terkait dengan materi minggu lalu, yaitu terkait dengan digital branding. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan ya, kalau misalkan masih ada yang kurang jelas terkait dengan digital branding, pertemuan tatap muka ke-13 yang minggu lalu. Silakan, kita bisa diskusi. Silakan Mas Fauzan.
Karena kan sekarang ada AI juga kan, tapi gimana caranya biar brand tersebut dipercaya sama audiens bahwa itu tuh bukan AI, bahwa ya seperti itu. Ada yang bersedia jadi volunteer untuk menjawab? Pertanyaan tadi bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Ada? Silakan. Biari menjawab. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Biari. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan pelanggan bahwa itu kan sekarang di zaman AI ya, Kak Fauzan. Nah, gimana caranya meyakinkan pelanggan itu tuh bukan AI brand tersebut. Nah, bisa salah satunya itu brand tersebut membuat suatu konten yang terkait behind the scene tentang pembuatannya, tentang asal usulnya seperti apa, terus tentang pengalaman secara real yang orang lain alami seperti apa, kayak gitu. Ya, kasih aplaus buat Biari ya. Jadi tadi menarik yang disampaikan oleh Fauzan ya. Sekarang dengan era adanya AI, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti teknologi itu akan dipergunakan. Salah satunya adalah bagaimana mempergunakan AI secara positif di dalam kaitannya dengan digital branding. Problemnya pasti banyak orang akan bertanya, betul nggak itu buatan sendiri atau buatan AI? Tadi udah dijelaskan oleh Fiari dengan detail, ya kan? Bagaimana kita harus meyakinkan. Sekali lagi kasih aplaus ya buat berdua ya. Pada materi terkait dengan personal branding. Dan sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan bahwa terkait dengan tujuan perkuliahan hari ini adalah mahasiswa diharapkan bisa mampu menjelaskan nantinya terkait dengan personal branding itu tersendiri. Seperti biasa, penilaian yang akan kita lakukan terhadap teman-teman semuanya yaitu keaktifan teman-teman, karena ini adalah student center learning, makanya keaktifan untuk menjawab, bertanya dan seterusnya menjadi pokok penilaian. Nanti di akhir akan ada tugas yang harus ada visi yang kalian harus upload di e-learning siaga kalian masing-masing. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tatap muka hari ini kita akan belajar terkait dengan personal branding. Sebelumnya, apa itu personal branding, bagaimana cara membuatnya, apa yang harus diperhatikan, saya akan mencoba menunjukkan beberapa foto. Pertama, saya akan kasih tunjuk. Ada yang kenal ini? Tahu? Tahu. Apa? Lihat personal brandingnya yang selalu muncul. Hah? Kembali ke kembali ke laptop. Kalau saya kasih tunjuk ya. Bisa. dulu Pak Guru, estetika sopan santun boleh kan untuk ngikutin zaman. Nah, menarik ya. Siapa orang Indonesia nggak kenal Tukul Arwana? Lintas generasi pun kenal. Kenapa? Personal brandingnya sangat kuat. Tanpa melihat pun kalau dia sudah bicara kembali ke laptop, orang akan ngomong pasti Tukul Arwana. Apalagi kalau dia mudah pakai gini ya. Apalagi kalau penonton iya. Nah, itu pasti Tukul Arwana. Personal branding dibangun sama dia berpuluh-puluh tahun sampai pada akhirnya personal brandingnya redup karena apa? Sakit. Nah, menarik teman-teman semuanya ya. Jadi kita bisa memahami hal tersebut. Punya kuat personal branding, kemudian masuk ke dalam organisasi, suka tidak suka mau tidak mau organisasi itu pun ikut naik. Contohnya tadi Anakot, si Bumbung, kemudian Tukul. Mau tidak mau organisasi yang menaungin ikut terkenal. Dia ngomong, personal branding kuat, tempat jualan itu naik. Tukul bicara di acara televisi, si operator televisinya ratingnya naik. Padahal personal branding yang dibangun sama dia. Sama, teman-teman kalau punya personal branding yang bagus, jadi pejabat ngomong di luar, brandingnya siapa yang naik selain pribadi kalian? Siapa? Branding siapa yang akan naik? Brandingnya Inaba naik ya. Wah, dia kan alumni Inaba. Personal branding yang dibangun dari mahasiswa, dibangun yang ikut ke bagian brandingnya dari
organisasi. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan terkait dengan personal branding yang contoh-contoh ini? Mau Pak? Ya silakan. Sebutkan Oke. nama sama NIM-nya. Oke, semuanya perkenalkan nama saya Sekar Maharani Dewi, NIM saya 1011 25 11 00 40 49. Nah di sini Pak pengen bertanya, kan tadi sudah dinotis juga ya tentang personal branding. Pada dasarnya sekarang tuh di era media sosial nih. Saat ini seseorang sering mengalami dilema ketika ingin membangun personal branding karena takut dianggap pamer atau mencari perhatian. Karena aku juga pengen itu, cuman kayak takutnya ini mah pamer atau perhatian segala macamnya gitu. Dirasakan oleh diri saya sendiri gitu. Nah menurut Bapak bagaimana cara membangun personal branding yang tetap autentik dan diterima oleh lingkungan sekitar? Oke, kasih applause ya buat pertanyaan temennya tadi ya. Ada teman-teman yang mau menjawab? Pak izin menjawab. Ya silakan Pak Fauzan. Untuk membangun branding seseorang yang tetap autentik dan diterima oleh sekitar ataupun audiens, itu yang pertama mungkin kita harus mengenali dulu diri kita, yang pertama itu, dan yang kedua kita harus mengenali lingkungan kita seperti apa, yang ketiga kita harus percaya diri karena setelah kita percaya diri, untuk lingkungan yang dibangun itu akan menyesuaikan dengan personal branding kita. Kalau misalnya kita membrandingkan kita sebuah influencer yang makan atau mungkin wisata gitu ya, itu bisa membangun audiensnya tuh ya tentang yang suka makan, yang suka wisata gitu. Jadi apapun yang kita brandingkan itu lebih ke percaya diri aja pertama, dan untuk masalah lingkungan itu akan menyesuaikan dengan apa yang kita brandingkan. Itu sih. Oke, bagus sekali ya jawabannya Saudara Fauzan ya. Kasih aplaus buat. Ada yang mau nambahin lagi? Nggak ada? Oke. Benar sekali ya teman-teman semuanya. Kadang pada saat kita akan membangun personal branding ada tantangan sebetulnya, terutama dari lingkungan. Yang perlu diingat sama kita adalah bahwa personal branding itu bukan hanya terkait dengan diri kita sebetulnya, terkait dengan apa yang akan kita sampaikan deliver kepada audiens. Jadi nggak usah peduli dengan yang lain, bangun personal branding kalian tanpa kalian akan menyampaikan bahwa ini saya, orang akan tahu sendiri. Ya, kayak Nanako, Cibumbung, tadi dia nggak pernah ngomong, saya ini begini loh, nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi dengan kegiatannya, apa yang disampaikan, perbuatannya, mau tidak mau dia akan mempertebal personal brandingnya sendiri. Jadi tetap lakukan ya, tidak perlu takut. Oke. Seperti yang ada di layar, kalau kalian hebat, seorang yang hebat, sehebat apapun, tapi kalau nggak ada yang tahu, ya, siapa yang kalian, berarti personal branding kalian masih rendah, sehebat apapun. Makanya orang-orang personal branding itu dia pasti orang akan mengetahui siapa dia. Tadi Mayor Teddy, ya, pasti orang semua tahu, tentang belum tentu ya. Saya tahu tapi juga belum kenalan, kan gitu ya. Tapi orang tahu. Jadi bagaimana personal branding itu untuk membangun kehebatan kalian, orang lain tahu. Banyak sekali area yang bisa kalian bangun sesuai dengan diri kalian. Jadi nggak perlu ikut-ikutan. Ya banyak sekali orang membangun personal branding nggak ikut-ikutan. Orang ini dikenal ini ikut, belum tentu. Personal branding paling bagus kalian dilihat di diri kalian, apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, terus kalian punya passion di mana yang kalian bisa angkat menjadi personal branding kalian sebetulnya. Ya. Jadi kalau kalian hebat, tapi bagaimana orang bisa nggak tahu kalian? Berarti personal brandingnya masih kecil, punya begitu. Secara teori teman-teman semuanya disampaikan bahwa menurut Blair ya sama Sullivan dan Charlie, personal branding itu apa? Suatu proses pembentukan persepsi masyarakat. Jadi persepsi masyarakat yang dimainkan. Jadi dia supaya apa? Supaya mempercayai diri kita. Nah, bagaimana caranya? Harus sering tampil, harus sering bikin, harus konsisten. Jadi kalau kalian mau bangun personal branding harus konsisten. Kata kuncinya. Kalau nggak konsisten hilang. Personal brandingnya naik turun. Tukul bisa dikenal sampai sekarang karena konsisten. Konsisten, nggak ada yang lain. Tukul nggak seganteng Teddy, tapi
nanti orang jauh lebih kenal Tukul dibanding Mayor Henry. Misalkan kalau disejajarkan, orang langsung ngomong, wah Tukul, apalagi beliau belum pernah muncul lagi, kalau itu muncul persoalan lagi. Ya, jadi harapan saya kedepannya teman-teman juga bisa membangun personal branding. Manfaatnya apa? Ini ada beberapa manfaat terkait dengan personal branding. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Kalau sudah orang meningkat kredibilitas dan kepercayaannya, menjadi influencer, percaya sama orang, menjadi endorser. Nanti kalau pemilu itu pasti banyak sekali dipergunakan personal branding yang kuat. Supaya orang percaya pemilu kontesnya. Di semua kegiatan sama. Kalau teman-teman sebagai orang marketing, personal branding dibangun sehingga orang percaya membeli produknya teman-teman. Nggak mungkin dia bohong. Storytelling dimainkan. Personal branding biasanya dimulai dengan storytelling, menceritakan dengan adanya fakta sehingga orang percaya apa yang diomongkan Mas Fauzan, Chandra, itu orang percaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dibangunnya personal branding. Ini yang akan bisa diterima orang, ini akan bertahan, dan ini akan bisa di-recall sama orang yang jauh lebih mudah. Nah, di situ teman-teman untuk memilih. Ada lagi? Kalau tidak ada, hari ini pertemuan kita akhirin. Jangan lupa untuk mengisi kuis, mengajarkan tugasnya, masing-masing bisa di-upload di LMS, di e-learning kalian, di siakan kalian. Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman, tadi menarik sekali ya, sudah banyak kolaborasi dan partisipatif. Saya Adin, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya ngerjakan tugasnya ya sama kuisnya. Sampai ketemu di tatap muka selanjutnya. Salam.